kembali lagi di channel Festinel Studio Febri House, segmen misteri. Ada updatean terbaru loh. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Hilangnya agen penggiat dunia paranormal Uni Soviet. Berbeda dengan pemerintahan Nazi, Jerman pada masa Adolf Hitler yang memiliki unit-unit khusus untuk menangani hal-hal paranormal (ANRB), intelijen Soviet sangat skeptis terhadap hal-hal gaib. Menurut mereka itu tak masuk akal dan anti-Marxisme. Namun begitu ada beberapa orang yang menjadi pengecualian. Salah satunya adalah Gleb Boki, agen CKO GPU, polisi rahasia Soviet pra-NKVD. Dari 1921 hingga 1934, penemu sistem kamp konsentrasi Soviet, Boki juga tertarik dengan hal-hal paranormal dan mistis selama mengepalai Departemen Khusus OGPU. Bersama okultus Alexander Barchenko, Boki bahkan mencoba mengadakan ekspedisi Soviet ke Tibet dalam rangka mencari kerajaan misterius Shambhala. Namun begitu pemerintah menganggap hal itu buang-buang uang dan waktu sehingga ia batalkan. Baik Boki dan Barchenko kemudian dieksekusi saat pembersihan besar-besaran The Great Purge pada akhir 1930-an. Sejak saat itu NKVD, KGB, dan Badan Keamanan Rahasia lainnya terus menolak keberadaan hal-hal paranormal. Namun begitu, di Rusia seperti di mana-mana, mereka yang percaya hal tersebut yakin bahwa ada arsip rahasia mengenai informasi keberadaan alien, misteri kuno, dan bukti-bukti kehidupan supranatural. Nukenubi Palasik ala Jepang. Nukekubi dalam bahasa Cina artinya leher yang bisa dilepas. Hampir sama dengan hantu Jepang, Rokurokubi pada siang hari bisa menjadi manusia biasa dan membau dengan masyarakat. Namun, pada malam hari kepala Nekukebi bisa terpisah dari badannya. Setelah terpisah dari tubuhnya, kepala hantu Jepang ini bisa terbang untuk mencari manusia. Kepala yang terpisah ini akan menjerit dan menggigit korbannya. Dalam keadaan terpisah, tubuh hantu Jepang Nukekubi ini menjadi benda mati. Dalam beberapa legenda, jika kepala hantu Jepang ini tak bisa menemukan badannya sampai matahari terbit, maka Nukekubi itu akan mati. Cara untuk membedakan Nukekubi dengan orang biasa adalah adanya garis merah di leher, yang mana merupakan tempat terpisahnya kepala dengan badan. Jika dilihat, ini sangat mirip dengan urban legend yang ada di Indonesia, yaitu Palasik Kuyang atau Leak dari Bali. Hantu leher panjang Rokurokubi, legenda mistis dari Jepang. Rokurokubi adalah yokai yang muncul dalam cerita-cerita rakyat di Jepang. Mereka adalah wanita biasa di siang hari yang berubah menjadi hantu di malam hari. Saat malam tiba, lehernya akan memanjang secara mengerikan. Menurut legenda, Rokurokubi awalnya hanyalah manusia biasa yang terkena kutukan atau karma karena melanggar ajaran-ajaran Buddha. Ada juga yang menyebutkan bahwa Rokurokubi merupakan penjelmaan supernatural dari hasrat manusia. Pada umumnya, Rokurokubi hanyalah berwujud seorang wanita biasa di siang hari. Namun, ketika malam telah tiba, lehernya akan memanjang. Terkadang wajahnya berubah menjadi wujud yang mengerikan. Sifat alami Rokurokubi adalah menakut-nakuti atau memata-matai. Biasanya mereka menampakkan wujud aslinya kepada pemabuk, penipu, orang yang sedang tidur hingga orang buta. Beberapa legenda mengatakan bahwa Rokurokubi terkadang menghisap intisari kehidupan makhluk lain, contohnya darah. Rokurokubi jenis ini demon adalah mereka yang sudah terlalu jauh melanggar doktrin Buddha, bahkan melanggar hak asasi manusia. Rokurokubi biasanya memiliki nasib buruk dalam percintaan, karena setelah menikah, sang suami pasti akan ketakutan mendapati leher istrinya memanjang ketika sedang diranjang.
Ada juga manusia yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah Rokurokubi. Ini terjadi karena ketika sedang tidur, kepala mereka akan memanjang dan bergentayangan dengan sendirinya, sesuai sifat alami mereka. Dan ketika terbangun, mereka seringkali mengatakan bahwa mereka mengalami mimpi buruk. Penampakan Rokurokubi dapat kita lihat di berbagai karya seni, mulai dari lukisan, manga, komik, anime hingga film. Beberapa anime terkenal bahkan mengangkat kisah Rokurokubi secara detail. Mitologi Akaname, hantu yang suka menjilati kotoran di toilet. Selain Hanako, ada sosok lain yang menghantui toilet di Jepang. Sosok ini diceritakan suka menjilati kotoran-kotoran di toilet untuk bertahan hidup, yang dikenal dengan nama Akaname. Cerita tentang Akaname sudah ada sejak lama dan biasanya diceritakan oleh para orang tua kepada anaknya agar si anak rajin untuk membersihkan toilet. Sosok Akaname sendiri pernah dibuat dalam serial anime yang berjudul Ushio and Tora, comically different theater. Kumiho, siluman rubah dalam mitologi Korea. Setiap negara pasti memiliki makhluk mitologinya yang biasanya tergambar dalam cerita rakyat setempat. Terkadang gambaran tentang makhluk tersebut memiliki kesamaan dengan mitologi dari negara lain, hanya berbeda dalam versi ceritanya. Salah satunya adalah siluman rubah ekor 9 dari Korea yang dikenal dengan Kumiho. Kumiho atau Gumiho berarti rubah berekor 9. Adalah makhluk yang muncul pada cerita rakyat dan legenda Korea. Menurut cerita tersebut, rubah yang hidup ribuan tahun berubah menjadi Kumiho, seperti Kitsune Jepang dan Hulijing Tiongkok. Makhluk ini dapat dengan mudah berubah menjadi wanita cantik. Terdapat beberapa cerita yang di dalamnya terdapat Kumiho. Beginilah peta Indonesia jika seluruh es di bumi akhirnya mencair. Efek rumah kaca dan peningkatan suhu bumi membuat es di kutub terus mencair. Efeknya, permukaan air laut terus meningkat. National Geographic telah menciptakan serangkaian peta interaktif yang menunjukkan bencana apa yang akan terjadi jika semua es yang ada di bumi mencair dan mengalir ke samudra dan lautan. Dalam peta tersebut, hampir seluruh negara kehilangan sebagian kecil hingga sebagian besar dari daratannya, dan tak terkecuali Indonesia. Lihat peta. Tampak bahwa pesisir timur Sumatera seperti Riau, Jambi, dan sebagian Palembang, Lampung akan terendam. Demikian juga sebagian kecil pesisir barat Sumatera. Menyisakan hanya daerah Bukit Barisan dan yang masih berupa daratan. Demikian juga Pulau Jawa, Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya pun akan tenggelam. Sebagian besar selatan Kalimantan juga tenggelam bersama dengan sebagian besar selatan Pulau Papua. Sulawesi pun akan terputus antara tengah dan utara. Sarah Baartman dipamerkan di kebun binatang manusia di London hingga meninggal. Pada tahun 1810, Sarah Baartman diajak oleh agen binatang eksotis ke London. Dengan janji akan diberikan kekayaan, ia justru menjadi korban kebun binatang manusia. Wanita ini memiliki kondisi genetik yang membuat bokongnya menonjol dan memanjang. Namun justru hal itu yang membuatnya menjadi daya tarik di kebun binatang manusia. Senantiasa dipaksa mengenakan pakaian ketat saat dipertunjukkan, Sarah akhirnya meninggal dalam kemiskinan yang menyedihkan. Kerangka, otak, dan organ seksualnya malah disimpan di Museum of Mannequin di Paris sampai tahun 1974.
Pada tahun 2002, dengan permintaan Presiden Nelson Mandela, barulah jenazahnya dipulangkan ke kampung halaman. Kamu percaya jika bola lampu ini tetap menyala selama 100 tahun lebih? Menurut kamu, berapa lama sebuah bola lampu bisa bertahan? Mungkin akan berbeda dengan bola lampu yang satu ini, yang sudah menyala selama 100 tahun lebih. Centennial Bulb merupakan sebutan untuk bola tersebut. Terletak di gedung pemadam kebakaran di kota Livermore, California. Bola ini telah menyala sejak tahun 1901 dan masih dalam kondisi bagus hingga saat ini. Itu artinya Centennial Bulb telah menyala lebih dari 116 tahun dan kini telah menjadi ikon dari kota Livermore. Bagi warga kota Livermore, bola ini sangat istimewa dan dianggap sebagai simbol harapan yang terus menyala. Karena itu, Centennial Bulb mendapat perawatan istimewa dengan selalu diawasi dengan CCTV. Bola ini bahkan juga memiliki halaman website dan Facebook sendiri, di mana setiap tahun warga merayakan ulang tahun dari bola lampu kecintaan mereka ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.